menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh, Tuhan kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam ibadah Voice of Nafiri. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita mau naikkan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum ibadah kita dimulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Semua karena kasih sayang-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Untuk kami masih boleh lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati kami, jamah setiap kehidupan kami, semua yang mengambil bagian dalam Voice of Nafiri hari ini Tuhan. Setiap umat-umat-Mu yang mengikuti program ini, biar sama-sama kami memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ambil alih Tuhan ibadah ini, biar Tuhan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita mau sembah Tuhan saat ini. Kita siapkan persembahan kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita muliakan. Haleluya. Haleluya. Kami hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau bergirang karena Allah yang membuat kehidupan kita bergirang. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lalu bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Kita masih rindu memuliakan nama Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mau agungkan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Sekali lagi, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Oh Yesus, nama segala nama. Haleluya. 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 Saya percaya setiap pujian kita, setiap penyembahan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan, ketika itu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa cinta kepada Tuhan, itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Mari kita mempersiapkan setiap kehidupan kita, berikan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang sanggup dan mampu memberikan kekuatan, memulihkan setiap keberadaan kehidupan kita, bahkan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.
banyak yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, yang tidak dapat kita balaskan dengan apa yang kita punya. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan, kasih haleluya di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, kami bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, haleluya Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Haleluya. Benar Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu sebab sungguh luar biasa, sungguh ajaib kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya ini semua berkat kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami naik di hadapan Tuhan dan senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani di saat ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal dalam urapan kuat kuasa-Mu, dan senantiasa Tuhan, setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu, kami boleh diberkati, dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita bertemu kembali di dalam program yang sangat memberkati, yang ada harga yang begitu besar yang dibayar untuk program ini. Bukan hanya sekedar karena pulsanya atau karena peralatannya, bukan. Tapi karena ada kesetiaan, ada tanggung jawab di dalamnya. Puji Tuhan. Mari untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, saya memberi tema pelihara untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Kita akan baca 2 ayat. Yang pertama di dalam Yudas pasal 1, ya memang cuma 1 pasal, tapi tetap pasalnya itu harus dibaca. Ya. Yudas pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang ke-21. Yudas pasal 1 ayat 1 dan ayat 21. Mengatakan seperti ini. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus yang kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pada hari-hari ini ada begitu banyak pertanyaan yang muncul di hati kita soal pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah ada keraguan setitik pun bahwa Tuhan pelihara kita. Lagu Pantekosta Lama berkata, dia peliharaku di senang atau susah. Di senang atau susah, dia memelihara kita. Dia gembala kita yang baik. Kesetiaannya tidak perlu dipertanyakan. Tetapi mari lewat program ini saya ingin ingatkan kita kembali. Saya ingin ingatkan kita kembali soal apa sajakah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pelihara ya pelihara, tetapi ada tindakan-tindakan, ada perbuatan yang nyata, yang praktis, yang dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk memberikan penghargaan yang tertinggi untuk pemeliharaan Tuhan itu. Karena satu prinsip yang saya perhatikan dalam Alkitab, dalam pengalaman pribadi saya bahwa apa yang kita hargai itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita memberikan penghargaan terhadap pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, maka saudara akan menikmati pemeliharaan Tuhan itu. Nah, mari kita akan lihat. Kata dipelihara di dalam Yudas pasal 1 ayatnya yang pertama, kata dipelihara dipakai kata teteremenois. Teteremenois. Ya. Teteremenois ini berarti menjaga, melindungi, dan memperhatikan. Jadi memelihara artinya menjaga, melindungi, dan memperhatikan. Tetapi selama dalam perjalanan tadi di kendaraan, saya berpikir, Tuhan,
Sebenarnya apa sajakah yang termasuk di dalam kata pelihara ini? Dalam kata pelihara ini, tindakan apa sajakah yang dilakukan ya sebagai aplikasi dari kata pelihara ini? Saya mulai berpikir ya, untuk memudahkan kita mengingat firman Tuhan ya, dan juga untuk mengerti tentang kata pelihara ini, saya coba buat kepanjangan dari pelihara. Ini yang saya pikirkan. Ini bukan sekedar untuk mencari bahan atau untuk sekedar mempermudah kita. Tetapi inilah yang saya renungkan. Ya. Saya minta Tuhan tolong saya untuk mengerti ini dan membuat kita tahu inilah tindakan yang dikerjakan Tuhan sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, perhatikan. Pelihara. Perhatikan. Dia berikan kepada kita perhatian. Di situ ada hatinya. Perhatian. Ada hati dari kata dasar hati dan ada akhiran an. Tapi intinya di situ ada hati. Perhatian. Dia memberikan perhatian kepada kita. Itu sangat-sangat penting. Sebagai manusia, kita perlu diperhatikan. Saya senang sekali. Ya. Sebagai manusia, kita ini makhluk emosi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ketika ada orang memberikan perhatian kepada kita. Ada banyak cara yang kita lihat ketika orang-orang memelihara sesuatu. Ada yang pelihara anjing, ada yang pelihara bunga, ya, dan lain sebagainya. Tapi setelah perhatikan, bisa saja mereka melakukannya. Ada orang yang melakukan karena terpaksa, karena disuruh, ya, karena digaji dan lain sebagainya. Tetapi untuk perhatian itu sesuatu yang istimewa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, lewat program ini saya ingin ingatkan kita kembali bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Tuhan. Hati Tuhan itu tertuju kepada kita. Ingat baik-baik. Kita mungkin bisa merasa sendiri. Di tengah badai, kegelapan malam, gelombang. Ya, kita terpuruk ketika semua orang mengalami bencana. Banyak yang alami banjir, banyak yang tanah longsor, banyak yang kehilangan. Seluruh dunia ada di bawah pandemi. Kita mungkin berkata, siapa lagi yang bisa perhatikan saya? Apalagi yang sedang diisolasi atau yang mendapat perhatian khusus ditempatkan di satu tempat yang khusus. Kita mungkin berpikir bahwa saya sendiri. Tapi jangan lupa bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama yaitu hati Tuhan tertuju kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan ini akan hidup di hati kita. Saat kita merasa sendiri, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Jangan lupa hati Tuhan tertuju kepada saya dan kepada saudara. Kemudian lindungi semua yang mengancam kita. Semua yang membahayakan kita. Semua yang akan menghancurkan kita. Tuhan akan lindungi kita. Dia akan jaga kita. Ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada banyak hal yang di mata kita bisa lihat. Ya, itu sedang mendatangi untuk membahayakan kita.
Sebab itu ketika Yesus menyuruh para murid ya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, kalau kita bisa lihat sejenak di sana, di Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Apalagi dalam terjemahan bahasa Inggris King James dikatakan tidak ada yang bisa melukai kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nothing shall by any means hurt you. Tidak ada yang bisa dengan maksud apapun akan bisa melukai atau menyakiti kita. Ada jas hujan, ya. Mereka beri satu penilaian untuk jas hujan itu waterproof. Ya, waterproof artinya anti air. Mobil-mobil dinas dari kepala-kepala negara itu bulletproof. Itu tahan peluru, mobil anti peluru. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Alkitab berkata kita ini danger proof. Ya, Alkitab berkata, Yesus berkata tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Tidak ada yang bisa melukai engkau. Bahkan firman Allah berkata setiap senjata yang ditempah tidak akan pernah berhasil terhadap engkau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa? Karena ada Tuhan yang lindungi kita. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Begitu banyak keluhan, ya, curahan hati dari para ibu-ibu bahwa bunga yang mereka jaga, ya, pagar sudah cukup tinggi, tetapi ada pencuri yang masuk, tertinggal pot sama tanahnya, bunganya sudah hilang. Sampai ada suami disuruh tidur di teras rumah. Mengapa? Supaya menjaga bunga tidak hilang. Tapi akhirnya hilang juga. Ya. Tetapi jangan lupa penjaga Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia jaga kita. Ya. Tuhan itu kota benteng kita. Ya. Firman Allah berkata kasih setianya itu seperti pagar tembok itu perisai bagi kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Pelihara. Perhatian, lindungi, sekarang ya, hiasi. Ketika kita memelihara sesuatu, ya, kita telah pelihara itu. Apa sih maksudnya kita memelihara sesuatu? Sesuatu apalagi yang kita banggakan itu hobi kita. Dan kita telah memeliharanya dengan baik. Kita ingin kalau itu bunga, kita ingin memberikan dia pot bunga yang terbaik. Betul? Dia hiasi kita. Dia tempatkan kita di tempat yang bisa dilihat semua orang. Ya, bisa ditaruh di tempat-tempat yang khusus, ya, tersembunyi. Tetapi kita banyak kali panggil orang-orang yang dekat dengan kita. Ayo kita lihat, ini saya pelihara ikan. Ikannya bagus, ya, diberikan akuarium yang bagus, ya. Kalau itu anjing diberikan kandang yang bagus, bahkan ada yang ekstrim, anjing mereka dipakaikan baju, ya. Kemudian ada yang disekolahkan lagi, ada lagi yang diasuransikan, ya. Ada banyak sekali yang dilakukan untuk menghiasi apa yang kita rawat, ya, baik itu tanaman
binatang, ya, hewan, apapun itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita hiasi itu. Supaya jadi lebih indah. Supaya jadi lebih baik, lebih menarik. Itu tanda kita memberikan penghargaan untuk apa yang kita pelihara. Kita hiasi dia. Sehingga lagu berkata, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kemurahan itulah yang buat kita jadi indah. Sebab itu Paulus berkata, kalau aku ada sebagaimana aku ada, itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhanlah yang membuat kita jadi berharga, jadi indah. Tuhan, Dia perhatikan kita, Dia lindungi kita, Dia hiasi kita, dan yang terakhir Dia rawat kita. Merawat. Artinya semua yang diperlukan untuk jadi baik itu disiapkan oleh Tuhan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah lupa akan hal ini. Bahwa orang percaya itu adalah pribadi yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Dia tuntun kita, Dia arahkan kita tiap hari. Kita tahu kalau tanaman katanya dia pasti mengarah ke matahari, ya, untuk bisa menyerap sinar matahari untuk dia bisa berfotosintesis. Coba perhatikan. Nah, orang yang memelihara bunga, dia akan atur arah bunganya, ya. Kalau tidak bentuk bunganya pasti akan ke satu arah dan bentuknya akan jadi jelek, ya. Tapi dia akan atur arah daunnya, ya, tanamannya supaya bentuknya jadi bagus. Hari ini dia menghadapkan arah sini, kemudian arah sana, ya, supaya bunga-bunganya itu daun-daunnya itu seimbang, ya, sudah dikasih Tuhan. Tidak ke satu arah saja, tetapi seimbang, ya. Saudara yang saya kasih Tuhan, Dia lindungi kita dari bentuk yang tidak baik, ya. Dia arahkan kita supaya kita selalu memandang Tuhan. Betul? Saudara yang saya kasih Tuhan, ini yang Tuhan lakukan. Dia arahkan kita. Dia kuatkan kita. Kalau ada bagian bunga atau batang yang mulai lemah, Dia akan usahakan supaya semua jadi baik. Dia kuatkan kita untuk berjalan lewati semua. Dia beri kita hidup kelimpahan. Itu tanda Tuhan rawat kita. Dia beri hidup kita kelimpahan. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-10, jangan lupa. Mazmur pasalnya yang ke-23. Jangan lupa. Yang nomor 1 perhatian Tuhan. Di situ ada jaminan, ada hadirat Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita Tuhan pelihara karena Dia sangat mengasihi kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Sehingga inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia pelihara kita. Tapi jangan lupa ada awasan di ayat ini yang dikasihi dalam Allah Bapa. Ya, sudah dikasih Tuhan. Di dalam Dia ada pemeliharaan, ada perlindungan, ya, ada perhiasan. Dia hiasi kita dengan semua yang membuat kita bisa tampil prima, ya. Ada ibu-ibu yang kalau memelihara bunga yang mengandalkan daun, ya, maka daun bunganya itu dibersihkan baik-baik. Kemudian diberi baby oil lagi supaya mengkiliat, saudara yang saya kesini, ya, supaya kelihatan segar bunganya, sudah dikasih Tuhan. Kalau yang lebih ekstrim lagi mereka pakai lampu, ya, supaya bunga itu kelihatan hidup. Nah, inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan sekarang saya akan akhiri dengan ini. Apa bentuk penghargaan kita? Apa bentuk penghargaan kita untuk perhatian Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, untuk Dia yang menghiasi kita dan yang merawat kita?
Yudas pasal 1 ayat 21, peliharalah dirimu demikian. Oh, ternyata ada ayat sebelum ini. Peliharalah dirimu demikian. Nah, mari kita lihat seperti apa kita merawat diri kita, memelihara diri kita sebagai bentuk penghargaan kita akan pemeliharaan Tuhan. Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Dia mengasihi kita, kata ayat 21, ya. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Ya, kita ada dalam kasih Allah. Karena kasihlah dia pelihara kita. Dia memperhatikan kita, dia lindungi kita, dia hiasi kita, dia rawat kita. Bagaimana cara kita memelihara diri kita? Alkitab berkata, bangunlah dirimu sendiri. Tuhan sudah menyiapkan semua yang kita perlukan. Dia jaga kita dari semua hal yang membahayakan kita. Dia memberikan semua yang membuat kita jadi sehat, ya, bisa tampil jadi berkat. Hidup penuh dengan kuasa dalam kelimpahan Tuhan, dan semua yang pernah saudara dengar tentang apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi Alkitab berkata, bangunlah dirimu atas dasar iman yang paling suci. Bangun. Ya, ada dasarnya, itu firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Kemudian Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-15, adalah baik aku tidak hadir supaya kalian dapat belajar percaya. Belajar percaya. Mari belajar percaya. Sudah dikasih Tuhan. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Para murid, ya, murid, disciple. Di situ ada kata disiplin, disciple. Para murid berkata, Yesus tambahkan iman kami. Tapi Yesus membawa mereka dari pengalaman yang satu ke pengalaman yang lain. Ya, dari pengalaman memberi makan 5.000 orang, kemudian mereka dibawa untuk melewati angin sakal, ya, di Danau Genesaret itu. Mereka berkata, Tuhan binasa kita. Tapi Yesus berkata, kamu ini kurang percaya. Ya. Yesus membawa mereka dari pengalaman demi pengalaman untuk mereka belajar percaya. Bangun diri kita. Ya. Dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya. Dibangunlah dasar, dari dasar, sekolah dasar. Ya. Belajar membaca dan seterusnya. Itu cara membangun masa depan. Itu cara membangun karakter. Itu cara membangun masa depan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita membangun iman kita? Mari kita terus belajar percaya. Lewat semua yang Tuhan izinkan terjadi. Alkitab berkata, hanya dengan iman kita bisa berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar percaya. Kita boleh belajar cari uang. Kita boleh belajar soal kelakuan orang. Kita bisa belajar untuk memanfaatkan situasi, ya. Kita bisa belajar banyak hal. Tapi jangan lupa, mari kita belajar percaya. Dasar itu Yesus, itu firman Allah. Karena dari situ timbul iman. Tapi jangan lupa kita harus belajar, ya. Jadilah anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang selalu mau belajar percaya. Apapun yang terjadi, kita belajar percaya. Setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara besar. Mari kita belajar percaya dari perkara yang kecil. Terus percaya. Dalam segala hal
kita terus percaya. Sampai pada akhirnya kita memiliki iman yang kuat. Bangun iman kita. Ya, bangun iman kita. Kemudian firman Allah berkata, berdoalah dalam Roh Kudus. Ada begitu banyak yang bisa kita katakan tentang kalimat ini, ya, berdoalah dalam Roh Kudus. Tetapi secara sederhana, ya, kita berdoa dalam pengaruh Roh Kudus. Kita biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita menyerah untuk Roh bekerja dalam hidup kita. Memang Paulus berkata, aku berdoa dalam roh, tapi aku juga berdoa dengan akal budi. Tapi jangan lupa, ya, kita jalin hubungan dengan Roh Kudus. Dia pribadi, dia kan pribadi yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Tuhan sendiri. Saya percaya ketika saudara bersungguh-sungguh untuk berdoa, Roh Kudus pasti akan datang. Ya. Ketika kita benar-benar rindu akan hadirat Tuhan, Roh Kudus pasti akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi jangan lupa kita adalah pribadi-pribadi yang diperhatikan Tuhan, dilindungi Tuhan, kita dihiasi Tuhan, kita dirawat oleh Tuhan. Tapi dari kita, bangun diri kita. Di atas dasar iman kita yang paling suci. Untuk sampai di titik paling suci itu tidak mudah. Ada begitu banyak pengaruh dunia, penilaian dunia, apalagi manusia kita melihat yang tampak. Kita menilai menurut penglihatan kita. Ya, banyak kali kita menilai menurut perasaan kita. Tidak. Lepas dari semua itu, itulah iman kita yang paling suci. Tidak mudah. Kita bisa memiliki iman yang kuat itu kalau kita terus belajar percaya. Belajar percaya. Menaruh harap pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Selalu undang Tuhan. Selalu bersyukur. Itu cara untuk membangun iman kita. Nah, jangan lupa kita berdoa di dalam Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan. Karena kami meragukan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami rasa sendiri. Kami rasa keadaan kamilah yang paling buruk. Kami rasa kami tidak punya sumber apapun. Ya, keadaan di sekeliling kami boleh semakin memburuk. Kami mungkin kehabisan uang. Kami mungkin kehilangan pekerjaan. Tapi kalau Tuhan yang rawat kami, Engkau tidak ingin kami lemah. Engkau tidak ingin kami putus asa. Engkau tidak ingin kami kehilangan arah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaanmu sempurna. Tapi kami yang banyak kali membiarkan. Kami masa bodoh dengan bangunan iman kami. Ampuni kami Tuhan. Kami banyak kali melakukan semua terburu-buru sampai akhirnya kami kehilangan arah. Kami terpojok, kami tidak mampu. Kami hancur. Kami dijebak. Kami dihancurkan, tertipu oleh kuasa kegelapan. Karena kami tidak mau membangun hubungan indah dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami banyak kali tertidur dalam keputusasaan. Kami banyak kali bangun, tapi tidak tahu ke arah mana kami akan pergi. Ketika kami bangun, kami tidak tahu apa yang akan kami kerjakan. Padahal Engkau menunggu kami. Roh Kudus terima kasih, karena Engkau tidak pernah beranjak dari samping kami. Engkau adalah pribadi yang selalu ada di samping kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang sedang, yang akan mengikuti program ini. Setiap kali program ini dibuka, diperhatikan, diikuti
diikuti, disimak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa pemeliharaan Tuhan terjadi. Tangan yang lembut yang berlobang paku diulurkan, memberikan kekuatan. Haleluya. Biar semua kami selalu rasa ada perhatian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami semua, untuk program Voice of Nafiri pada kali ini. Kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Jemaat GPDI Jalan Samratulangi 38 Manado. Mulai dari gembala yang kami kasihi, dia harus berdiri di hadapan Tuhan, mempertanggungjawabkan pelayanannya. Di saat yang sulit pada hari-hari ini, terima kasih banyak karena Tuhan berikan kami gembala yang mau memberikan nyawa untuk domba-domba. Ada begitu banyak gembala, tapi gembala kami memberikan nyawa untuk domba. Lewat doa, lewat pelayanan, lewat kehadirannya. Kami tahu gembala kami akan dijaga dan dilindungi, dibela oleh gembala agung segala domba. Itulah Engkau ya Tuhan. Berkati semua pelayan Tuhan. Biar semua pelayan Tuhan bersatu hati mendukung, memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap ada pekerjaan iblis yang mencoba memecah belah, yang mencoba melemahkan, yang mencoba menghancurkan persekutuan indah di dalam Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu. Biar semua kami bersama sidang jemaat maju dalam Tuhan. Tidak ada waktu untuk kami bermain-main dalam pelayanan. Biar semua kami boleh serius menghargai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para kekasih tim pelayan yang bertanggung jawab untuk kelangsungan program Voice of Nafiri ini. Iblis bekerja mencoba melemahkan mereka. Iblis bekerja menghambat acara ini. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan selalu bangkit. Kami akan terus bangkit. Kami akan terus setia dalam kesungguhan. Biar Tuhan sajalah yang dimuliakan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua, bahkan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Heran kaya bagimu. Amin. Tuhan berkati kita semua.
Nafiri yang dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai dari jam 5:30 sampai dengan selesai. Dan tetap terus ikuti program ini, tetap dukung program ini, tetap doakan program ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu pada Voice of Nafiri yang akan datang.